Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dalila Nur Asmi Amila dari Prodi Kedokteran Gigi Angkatan 2020. Di sini saya ditemani dengan kakak asuh saya, yaitu Kak Alyahana dari Prodi Kedokteran Gigi juga Angkatan 2019. Ya, jadi hari ini kita akan sharing tips and trik mengenai perkuliahan di kedokteran gigi. Karena di sini saya mahasiswa baru, jadi saya akan tanya-tanya dengan Kak Hana, bagaimana sih manajemen waktu dan cara belajar di kedokteran gigi ini. Mungkin kita langsung aja ya Kak, untuk sistem SMA dan perkuliahan kan bisa dibilang agak beda Kak, baik dari pelajaran, jadwal, atau lingkungan, karena kan teman-teman baru. Kalau boleh tahu Kakak sendiri, ada kendala nggak sih Kak di awal perkuliahan? Atau mungkin adaptasinya seperti apa? Kalau di awal perkuliahan itu yang bikin sulit itu teman, soalnya saya ini orangnya introvert, jadinya susah bukan cari teman sih, maksudnya buat beradaptasi di lingkungan baru itu susah. Cuman Iya. alhamdulillah itu dapat teman-teman yang baik, teman-teman di Mhm. angkatan itu baik, jadinya saya gampang beradaptasinya akhirnya. Terus untuk jadi kan sistem kuliah kita itu blok. Bahkan sistemik yang kita pakai sekarang aja, jangankan sama yang sekolah, itu sama jurusan lain kan berbeda ya, Beda, sama iya. fakultas lain. Jadinya um, kalau saya sih lebih ke menikmati gitu loh, soalnya Mmm, pengalaman baru, jadinya awalnya nggak bosen, soalnya belajar belajar diajarin apa sih, kayak cuman guru ngomong, kita mendengarkan itu agak bosan. Terus kalau ada DKK tuh jadi lebih variatif gitu loh, jadinya nggak ngebosenin gitu, itu sih menurut saya. Tapi memang awal-awalnya itu buat nerapin cara belajar yang baru tuh susah banget, soalnya awalnya kan kalau DKK itu harus pinter ngomong ya istilahnya, iya. harus berani ngomong. Itu saya kan orangnya agak pemalu, jadinya susah banget. Tapi lama-lama gimana ya? Awalnya saya tuh kalau pas cuma sekali ngomong udah gitu, tapi makin lama karena terbiasa, terus itu saya tuh sama teman sekelompok enjoy gitu loh, nggak dibawa serius, jadinya Oh, nggak berat gitu. Jadinya saya berani buat ngomong gitu loh. Jadi menurut saya sih kalau misalnya saran saya ke maba itu harus bisa apa ya, beradaptasi gitu loh. Cara beradaptasinya sih menurut saya ya cari teman cari gitu. teman, iya. Lebih mau terbuka gitu, lebih mau terbuka sama orang lain gitu loh. Misalnya kalau kita tuh orangnya pemalu itu dicoba aja dulu, eh, dicoba aja buat lebih berani ngomong ke orang. Soalnya kalau kita diem-diem mulu itu sampai Iya. kapan gitu. Terus kalau misalnya beradaptasi sama belajarnya sih gimana ya? Menurut saya kembali lagi ke motivasi awal saya masuk kuliah tuh karena apa, masuk di jurusan ini. Iya. Jadi saya ada motivasinya lagi buat belajar gitu. Udah sih. Wah, jadi kayak gitu ya Kak, di awal perkuliahan Kakak. Saya mau nanya lagi nih Kak, kalau pelajaran di kedokteran gigi itu kan bisa dibilang lumayan banyak Kak. Boleh tahu kan Kak, gimana cara belajar Kakak, biar materi yang kita pelajari itu dapat kita pahami dan kita tuh siap, ketika ujian? Saya sendiri sih masih belajar buat memahami cara belajarnya saya ya. Cuman sebenarnya sih lebih sering apa sih banyak nulis gitu loh, harus banyak-banyak nyatat gitu Nyatat sih kalau gitu menurut ya? saya. Terus itu review pelajaran gitu. Itu sih, cuman saya sendiri aja belum menemukan cara yang tepat buat belajar gitu. Buat apalagi kalau menurut saya jangan dibawa stres mungkin. Karena saya sendiri sadar banget kalau misalnya dibawa pelajaran kita mau ujian nih tertekan nih, itu Mhm. malah ujiannya nggak bakal masuk. Jadi kalau menurut saran saya, mungkin kalau misalnya mau ujian blok itu mungkin belajarnya itu emang nggak boleh sistem SKS? kebut semalam SKS, Iya. soalnya kamu tertekan gitu, jadinya jadi makin nggak bisa masuk. Ya jadi padat Itu di sih akhir gitu ya Kak? kalau menurut saya. Cuman saya juga nggak tahu sih, saya kurang tahu cara yang tepat buat belajar Iya. karena saya sendiri juga masih berusaha buat mencari. Cuman yang saya pahami sekarang itu buat lebih sering baca-baca Mmm, buku atau jurnal gitu. intinya, rajin Udah baca sih. aja, rajin nyatat gitu ya Kak? Itu jangan jangan sistemnya SKS kalau misalnya dekat-dekat ujian. Karena pasti numpuk di akhir tuh bikin stres sih emang. Saya mau tanya lagi nih Kak, Kakak ikut organisasi apa aja Kak di kedokteran gigi nih? Ashifa sama Himakage. Kakak ikutnya 2 ya?
Saya mau tanya lagi nih Kak, bisa dibilang kan Kak jadwal kuliah tuh juga lumayan banyak Kak. Terus biasanya agenda-agenda dari organisasi juga banyak. Bagaimana sih cara Kakak membagi waktu antara kuliah dengan organisasi, biar keduanya itu bisa berjalan dengan baik Kak? Kalau kalau saya sendiri sebenarnya saya itu di organisasi juga nggak aktif-aktif banget. Jadinya kalau saya sih sepengalaman saya tuh organisasi tuh nggak terlalu ngeganggu akademis sih. Cuman kalau dari teman-teman saya tuh gimana ya, manajemen waktunya sih yang saya lihat mereka bagus, manajemen waktunya yang mereka aktif organisasi maupun akademisnya itu bagus, itu biasanya manajemen waktunya itu bagus. Jadi gimana kita bisa manajemen waktu yang bagus itu mempengaruhi gitu loh. Maksudnya gimana ya, mungkin dengan tahu yang mana yang prioritas, jadi mendahului Oh, prioritas gitu. Terus itu misalnya nih mau belajar DKK itu eh, kalau misalnya besok itu DKK, terus mhm. itu ada agenda organisasi yang lain, itu saya pernah belajar itu harus cari dulu yang mana lebih urgent gitu loh. Oh ya, Kalau cari yang lebih prioritas. misalnya yang kita tahu kan pasti DKK lebih penting, jadi kita harusnya Iya. mendahului DKK buat belajar DKK. Kalau saya sih gitu, atau enggak belajar DKK-nya itu um, sudah persiapannya itu dari 2 hari sebelumnya gitu loh. Tuh, itu Mmm, manajemen waktu bener. sih. Jadi intinya kita cari yang prioritas aja dulu ya Kak? Jadi yang mana prioritas itu yang didahulukan. Jadi terima kasih banyak untuk tips and triknya seputar manajemen waktu dan cara belajar di perkuliahan. Semoga tips and trik ini bisa bermanfaat untuk kita. Mungkin sekian sharing kita hari ini. Terima kasih Kak Hana atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.